Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin hatur nuhun pisan buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh menjelang akhir musim atau tinggal menyisakan satu laga terakhir menghadapi Persis Solo di tanggal 24 nanti. Persib Bandung diantaranya beberapa pemain dan juga beberapa ofisial sudah merencanakan atau sudah punya rencana mengenai ya kedepannya gitu ya. Ada yang ingin mengisi liburannya, libur panjang tentu saja dengan touring, katanya dengan liburan pulang kampung. Ada juga yang sedang menyiapkan selebrasi akhir ketika nanti dikasih penghormatan di laga terakhir karena ya musim depan sudah tidak bersama Persib Bandung lagi. Ada gitu ya teman-teman. Ada juga yang sedang was-was mengenai nasibnya di musim depan, apakah masih tetap dengan Persib Bandung atau tidak. Nah, ini dibocorkan salah satunya oleh Hen teman-teman. Hen memang ia secara sadar gitu ya, secara sadar mengatakan bahwa bisa jadi laga menghadapi Persis Solo di laga terakhir nanti menjadi nilai akhir gitu ya yang akan dinilai oleh Bojan Hodak mengenai pemain Persib. Apakah pemain Persib itu memang niat sungguh-sungguh bermain untuk Persib Bandung atau ada yang bermain dengan setengah hati, atau ya bisa kelihatan lah nanti apakah sudah leha-leha atau sudah males-malesan. Nah, nanti kelihatan di laga terakhir menghadapi Persis Solo katanya gitu ya. Nah, ini juga yang kita atau yang tim redaksi dapatkan bahwa dari pernyataan Hen ini ada sedikit apa ya, rasa penasaran gitu ya, kenapa tiba-tiba Hen mengatakan ini gitu kan. Hal terakhir yang sebelum akhir musim ini memang ada laga terakhir yang bisa menjadi satu acuan untuk Bojan Hodak. Nah, berarti ada sesuatu teman-teman di sini. Kita juga tahulah kalau memang beberapa pemain Persib ini sudah dirumorkan keluar dari Persib Bandung musim depan. Ada juga yang mungkin yang sudah resmi gitu ya menyatakan sudah tidak dengan Persib Bandung lagi. Nah, yang pertama teman-teman yang pesan kita terima dari pernyataan Hen ini adalah yang mana Hen pernah di zamannya Luis Milla itu dipinjamkan ke Dewa United, dan kita tahu pelatih memang punya seleranya masing-masing gitu ya. Waktu di zaman Luis Milla kita mundur sedikit, di zaman Luis Milla itu sedikit berbeda pandangan dengan manajemen Persib Bandung waktu itu. Jadi Luis Milla ketika meminjamkan Hen, ketika ditanya, Luis Milla mengatakan bahwa Hen butuh menit bermain, jadi biar lebih gacor lagi lah. Untuk sederhananya gitu ya, jadi butuh menit bermain dipinjamkan ke Dewa. Lalu pernyataan dari manajemen Persib yang waktu itu masih diwakili oleh Pak Teddy Cahyono mengatakan Hen dipinjamkan itu karena memang tidak masuk dalam ya skema permainan dari Luis Milla sehingga dipinjamkan. Nah, ini juga menjadi satu hal yang memang apakah akan terulang di musim ini atau tidak gitu ya, karena pelatih Bojan Hodak ini tentu kita tahu pelatih yang jenius, pelatih yang memang humble gitu ya, atau hangat, bukan hanya kepada pemain, pelatih, manajemen, kepada media pun, kepada publik pun gitu ya, yang mau minta foto atau bagaimana selalu dilayani dengan ramah. Nah, ini yang mana Bojan Hodak ketika yang kita tangkap gitu ya, ketika ingin mempertahankan seorang pemain, tentu kan setor nih namanya ke manajemen. Ketika manajemen bilang, waduh iya sih kontraknya minta segini nih, kita nggak ada budget cost gitu, gimana kalau memang coba dinego dulu, nanti kita nego harganya diturunin atau bagaimana gitu ya. Nah, misalkan Coach Bojan sudah ngasih nama itu, manajemen agak keberatan, ya otomatis harus nyari pemain lain gitu ya. Kalau memang pemainnya ketika dinego tidak mau bertahan karena dia merasa ya
pantas gitu ya harga saya naik karena sudah membawa ini, membawa itu gitu ya. Sudah punya prestasi lah di Persib Bandung. Jadi ya kalau ketika Bojan Hodak mencari seorang pemain, nah ini yang ditakutkan teman-teman. Yang pertama, kejadian beberapa kali gitu ya pemainnya tidak sesuai gitu ya karena disesuaikan dengan budget, ya penampilannya pun pas-pasan gitu. Nah inilah yang mana kalau dari kejadian Hen mengatakan akan menjadi prospek terakhir seorang pemain ketika menghadapi Persis Solo, bisa jadi Bojan bilang ke manajemen, nih lihat dulu pemain yang saya prospek, ya wajar harganya naik tapi kan kualitasnya juga bagus, jangan sampai ketika Bojan sedang mengajukan ke manajemen misalkan si ini wajib dipertahankan atau masih masuk skema permainan saya, ketika besok menghadapi Persis Solo ternyata mainnya ya acak-acakan gitu atau sudah males-malesan. Nah ini yang mana sepertinya Bojan Hodak pintar teman-teman, jenius lah, jadi ingin membuktikan ke pemain, ayo saya kasih kesempatan kamu bertahan di Persib Bandung, tunjukkan yang terbaik. Bojan juga ngomong ke manajemen, ini loh pemain yang ingin saya pertahankan, tolong dilihat dulu skill dan lain sebagainya juga masih oke untuk musim depan. Kalau memang setuju ya tolonglah bisa lah meureun dinaikin mah gitu ya nilai kontraknya atau nilai gajinya. Dan ya ini sangat bagus sekali, sangat cair sekali untuk komunikasi Bojan Hodak teman-teman. Makanya ini juga kita perlu tunggu bahwa ya beberapa pemain memang sudah mengatakan ya saya menghormati kontrak sampai dengan akhir musim ini, baru ngobrolin masa depannya. Karena mungkin ya Bojan Hodak saya yakin sudah ngomong ke pemain, kamu masuk dalam skema saya, kamu masuk dalam skema saya, jadi tunjukkanlah yang terbaik gitu ya. Nah ini yang mana ya kalau masing-masing karakter pelatih itu dulu Luis Milla saya yakin agak sedikit kurang komunikasi ke manajemen karena ya kita tahu lah di akhir karirnya di Persib Bandung saja kan begitu gitu ya, bahkan sekelas Wahaji Umuh saja mendadak dikasih taunya gitu, nggak tahu ceritanya bagaimana tiba-tiba harus pulang ke Spanyol gitu. Nah ini kalau Bojan Hodak tidak, saya pikir Bojan ketika store nama kerangka tim untuk musim depan ini negonya tarik ulur dengan manajemennya apa ya namanya kuat sekali tapi lancar komunikasinya, sehingga ya saya mau ini mau itu ya masih dikasih kesempatan, tidak langsung tiba-tiba didiamin, nggak masuk DSP, nggak masuk bangku cadangan, ya nggak pernah dimainin juga. Kalau Luis Milla kan dulu gitu ya tipe pelatihnya, tapi kalau Bojan nggak, tetap santai aja kayak nggak ada yang terjadi, tapi dia mikir keras bagaimana cara menyampaikan ke pemain dan bagaimana cara menyampaikan ke manajemen. Dan intinya adalah pernyataan Hen yang menyatakan menghadapi Persis Solo itu menjadi acuan Bojan Hodak menilai pemain ini masih layak di Persib atau tidak. Ya ini sesuai dengan garis lurus yang Bojan Hodak punya gitu ya, potensi di Bojan Hodak. Dia pintar, dia ngasih kesempatan ke pemain dan dia juga ngasih kesempatan ke manajemen. Ini lihat pemain yang saya rekomendasikan, kalau memang tidak sesuai lagi, kalau budget mah itu kan bukan urusan pelatih gitu ya, nego budget dan lain sebagainya itu nego manajemen. Kalau pelatih hanya ingin yang terbaik untuk sebuah tim gitu. Dan ya kita dukunglah untuk yang akhir musim nanti pertandingan menghadapi Persis Solo, kita kasih support ke seluruh pemain. Jadi yang ditampilkan Bojan Hodak itu adalah pemain terbaik pilihannya teman-teman. Jadi jangan meneriakan satu nama saja gitu ya. Kalau sekarang kan kita tahu ya yang diteriakin Ciro, akhirnya ya Ciro juga hengkang juga gitu ya. Tapi masih ada beberapa pemain yang sebetulnya perlu juga mendapat support seperti itu dari supporter yang datang teman-teman. Makanya ya mudah-mudahan tidak ada kecemburuan gitu ya, tapi sejauh ini baik-baik saja, di ruang ganti juga baik. Jadi hanya ya kita tinggal tunggu saja lah waktunya gitu ya. Akhir musim bagaimana kita lihat teman-teman. Baik, punten. Nah, agak sedikit kita baca beberapa pertanyaan deh. Nah, ini yang pertama, Kang, naha Edo jeung DDS kena sanksi cenah. Sanksi apa lagi? Oh,
Edo dan DDS itu kalau nggak salah kemarin pada saat menghadapi Barito ya, bukan kemarin lah, bukan menghadapi Persita kemarin. Kalau untuk sanksi menghadapi Persita kemarin kan ada kehadiran penonton dan lain sebagainya, ini belum keluar untuk sanksi dari Komdisnya. Tapi kalau untuk sanksi menghadapi Barito pada saat tanggal 9 Mei kemarin gitu ya, awal bulan, itu sudah keluar. Memang di situ ada tambahan gitu ya, ada tambahan sanksi lah. Jadi bukan 2 tapi 4 sanksi. 2 sanksi berupa uang, 2 sanksi berupa teguran keras. Jadi sanksi pada saat menghadapi Barito di partai kandang di GBLA, Persib Bandung dihukum 20 juta untuk pelemparan air minum dari tribun timur katanya. Lalu disanksi 50 juta untuk penyalaan petasan atau cerawat gitu ya, kembang api di tribun barat. Nah, ini total dari pelemparan air dan penyalaan kembang api itu 70 juta rupiah. Itu tidak bisa dibanding teman-teman, makanya sudah harus membayar 70 juta ke Komdis gitu ya. Intinya tidak boleh banding. Nah, 2 tambahan lagi untuk Edo Febriansyah dan DDS masing-masing mendapat teguran keras. Kalau Edo ini ketika dapat kartu merah itu dia menolak untuk masuk ke ruang ganti katanya. Jadi kalau Edo ini ketika dapat kartu merah disuruh keluar gitu ya dari lapangan, dia tidak mau masuk ke ruang ganti, dia diem di tunnel lorong pemain ya, dekat di belakang bench pemain lah. Jadi ya dekat-dekat area safety zone gitu ya. Nah, diem di situ, makanya ya ketahuan aja di situ kan ada match commissioner yang nulis seluruh kejadian di dalam stadion dia tulis gitu ya. Makanya Edo mungkin terpantau, waduh ini bukannya kartu merah kok masih ada di sekitaran ya bench pemain atau tunnel lorong pemain gitu ya. Nah, makanya ditulis, dilaporkan, kena teguran keras Edo. Dan DDS pun katanya kena, walaupun DDS tidak bermain waktu itu, masih cedera, dan DDS turun katanya ada di sekitaran tempat ini pemain safety zone juga lah istilahnya gitu. Ini juga kurang jelas kalau untuk Komdis bilangnya ya hanya di arah daerah safety zone situ gitu. Jadi nggak tahu tepatnya di mana. Yang penting itu karena DDS tidak memakai ID card, tidak full untuk sebagai apa gitu di situnya. Nah, ini dianggap sebagai penonton biasa. Makanya kan orang-orang yang tanpa atribut, tanpa identitas itu kan tidak boleh katanya di area itu. Nah, makanya DDS menjadi teguran keras juga dari Komdis PSSI. Ya kalau kita mah kan ngelihat, oh ini mah pemain Persib wajar di situ. Tapi kalau Komdis melihatnya beda teman-teman gitu ya. Ayo wenu di permasalahan teh. Nah, itu mungkin kalau untuk Edo dan DDS ya sanksinya hanya teguran keras. Jadi bukan sanksi yang macam-macam. Yang kedua, jadinya main jam beraha Kang lawan Persis teh? Tanggal 24 itu jam 16 atau jam 4 sore teman-teman. Mungkin ini sedikit juga ada yang rancu kali ya. Jadi awalnya kan tanggal 25. Nah, akhirnya PT LIB memberikan waktu untuk Persib konvoy untuk bobotoh di tanggal 25 sehingga dimajukan untuk beberapa laga di tanggal 24 termasuk Persib Bandung menghadapi Persis Solo. Jadi jangan lupa, jangan salah tanggal 24 itu jam 4 sore acaranya atau laganya gitu ya. Acaranya mah besok tanggal 25-nya untuk konvoynya. Tapi setelah laga Persib Bandung menghadapi Persis juga katanya ada beberapa rencana konvoy dari teman-teman bobotoh yang mana ya Bandung macet lah istilahnya gitu ya. Sabtu Minggu hindari dulu saja yang mau ke Bandung atau yang orang Bandung atau yang mau nonton Persib ya datanglah sebelum waktunya dari tanggal 23 gitu ya, sudah ada di Bandung. Dan ya mudah-mudahan jaga keselamatan, kesehatan, dan yang ikut pawai juga harus tertib, nyaman gitu ya, tidak melakukan hal-hal yang di luar akal sehat gitu teman-teman. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.